pada saat itu saya memutuskan atau menjudge apa tuh pernikahan itu akan bubar. Oh gitu. Halo guys, kembali lagi di podcast Suara Fortuna. Ya, kali ini kita akan mengupas tentang bagaimana sih astrologi itu dan di mana ketepatannya gitu. Nah, di sini sudah ada ahli astrologi kita nih, ada Mas Diki dan Mas Renu ya. Nanti kita akan tanya nih dengan mereka tentang seberapa tepatnya prediksi astrologi gitu ya. Oke, halo Mas Diki, apa kabar? Halo, kabar Ya, baik, nah, alhamdulillah. gua punya pertanyaan nih untuk para ahli astrologi nih. Itu kalau astrologi itu sebenarnya ketepatannya itu kan yang harus tepat itu dengan jam lahir gitu ya. Iya. Nah, ini kalau jam lahir itu kan kadang-kadang orang susah gitu ya untuk tahu jam lahirnya itu. Kalau dari KTP itu orang kan taunya ya tempat dan tanggal lahir gitu. Tapi jam lahir juga kadang-kadang dia juga harus ngasih tahu atau minta tahu sama orang tuanya gitu kan. Iya. Nah, itu kan kalau untuk butuh ketepatan itu kan di situ ya. Nah, Iya. kira-kira kalau dari pengalaman dari Mas Diki itu seperti apa sih? Pernah nggak untuk menjabarkan gitu tentang kejadian gitu atau apa gitu? Kita kira-kira punya nggak sih Mas pengalaman itu Mas? Ya, mengenai jam lahir itu di astrologi itu memang penting gitu ya. Dan astrologi itu kan terjadi sebetulnya astrologi itu tidak hanya memandang dari personality aja gitu. Kalau personality ya jelas, misalkan kalau misalkan ada jam lahirnya dan kita menentukan jam lahirnya, itu udah jelas kita bisa menggali personality lebih dalam lagi. Ya, termasuk pada bidang-bidang kehidupan. Jadi bukan cuma karakter aja, bidang-bidang kehidupannya bisa dikupas di situ. Cuman menariknya di sini astrologi juga ada banyak teori-teori astrologi itu sebetulnya tidak hanya soal personality aja gitu. Tapi menyangkut sebuah kejadian atau sebuah peristiwa yang dilakukan seseorang ya itu juga bisa kita pakai juga teori astrologi itu loh. Ya misalkan kalau ada sebuah pernikahan gitu kan, di situ kan tercantum tuh kan bahwa kita mengundang pernikahan tanggal sekian, tanggalnya ada, tanggal bulan tahun ada. Nah di situ juga dicantumkan kan di bawah undangan itu ada akad nikah jam sekian. Iya benar. Kan. Nah itu umum tuh. Iya itu umum. Udah pasti ada. Itu menurut astrologi itu bisa dikatakan sebagai jam kelahiran pernikahan itu. Dan itu bisa kita kupas menjadi istilahnya itu sebagai personality dari sebuah rumah tangga seseorang. Bagaimana sih ke depannya gitu kan rumah tangga ini kayak gitu kan. Bisa dikupas dari situ. Betul, ya. Betul, karena itu kan udah ada jam lahir. Akad itu dianggap sebagai awal dari memulai hidup baru. Jadi sebagai kelahiran dari sebuah pernikahan gitu kan, kelahiran dari sebuah rumah tangga seseorang tuh. Otomatis dengan begitu kan kita bisa mengupas kan bagaimana sih kehidupan rumah tangga seseorang ke depannya. Bisa gitu kan. Bisa berarti ya. Karena dari ini dari beberapa peristiwa yang ada sih, terutama yang pernah saya alami gitu kan, ketika saya membaca surat undangan seseorang gitu kan. Ya ini bisa dibilang ini apa yang saya bilang memang kejadian waktu itu gitu kan. Apakah gitu. itu dibaca itu chartnya? Ketika mengetahui tanggal lahir, bulan, tahun dan jamnya gitu ya. Betul. Itu bisa. Jadi waktu itu jadi ceritanya waktu itu gitu kan. Waktu itu keluarga kita itu menerima undangan dari kerabat juga, undangan dari kerabat juga. Terus bahwa kan ada pernikahan, ya di situ dicantumkan
tanggal, bulan, tahun dan tempat akan dilakukan. Bahkan jamnya pun ada kan, tertulis di dalam undangan itu. Nah, memang saya waktu itu tidak ada permintaan khusus untuk menginterpretasi atau apa sih, minta coba dong dibacain gitu, enggak gitu. Tapi saya itu memang waktu itu tergerak untuk melihat, ya sekedar iseng-iseng aja gitu kan, untuk melihat gimana sih ini kalau orang dengan tanggal pernikahan segini, gitu kan, lokasinya di sini, itu kan, jam akadnya segini, ini bakal jadi apa nih pernikahannya nih. Nah, saya rada iseng-iseng pengen tahu gitu kan, ya saya masukkan akhirnya gitu. dibaca gitu. Dibacalah catnya, terus cat dari pasangannya akan menikah ini, gitu kan. Yang saya baca ini adalah tanggal, bulan, tahun pernikahan dan akadnya, jam akadnya. Oh iya, jam awalnya dia menikah. Oke. Dari situ ya saya buka. Nah, intinya yang saya dapat, karena ini kan soal pernikahan, dari sisi astrologi ya, mungkin teori astrologinya gitu kan. Saya melihat rumah ketujuh langsung. Karena rumah ketujuh itu ada rumah, ya kalau dibuatkan rumah pasangan, rumah rumah tangga, kan di situ adanya gitu kan. Nah, karena ini berkaitan dengan rumah tangga juga, jadi saya langsung lihat rumah tangga di situ. Nah, di situ saya melihat ada satu planet yang cukup mencolok di situ gitu kan. Ada satu planet, kalau nggak salah ada Pluto ya. Pluto pas di descendennya. Oh, terus artinya apa itu Mas? Ada Pluto di descendant. Ya kalau waktu itu saya baca, kalau misalkan Pluto itu kan berkaitan dengan, kalau kata kuncinya nih ya, dalam astrologi yang berkaitan dengan kata kuncinya itu krisis, hidup dan mati, kan istilahnya itu kehidupan atau kembali dari awal itu loh, istilahnya itu memulai suatu hal yang baru misalkan gitu ya. Dari makanya disebut hidup dan mati kayak gitu kan. Kemudian krisis, kemudian ada obsesif istilah di situ. Pokoknya semua hal-hal yang sifatnya itu mendalam tuh, obsesif, kompulsif gitu kan, misalkan. Jadi di situ ada gambaran saya waktu itu adalah ada sebuah macam kan, dari kalau dilihat dari kata-kata kuncinya kan yang berupa krisis, kemudian hidup dan mati gitu. Sesuatu hal yang sifatnya itu itu dramatis gitu loh. Dramatis yang bisa merubah menjadi istilahnya itu ya perpisahan atau gitulah itu kan, yang sifatnya itu memisahkan antara satu orang dengan orang lain gitu. Itu dilihatnya seperti itu gambarannya, jadi saya melihatnya seperti jadi itu ya waktu itu itu kan. Kemudian tapi ya sisi lainnya dari Pluto ini, sebetulnya itu Pluto ini adalah bisa dalam kata kuncinya juga ada sebuah keintiman gitu loh. Jadi kasarnya begini, jadi intinya itu begini, kalau Pluto itu gitu kan, kalau intim banget gitu loh. Tapi kalau misalkan ribut, bubar gitu. Kata kuncinya begitulah kalau ada Pluto. Jadi ada sebuah hal yang ekstrim di situ loh. Ekstrim juga kata kunci dari Pluto gitu. Jadi sebuah hal yang ekstrim. Tapi ada yang dibacanya itu ada perpisahan juga gitu. Ada yang bisa bubar gitu ya. Betul. Jadi bukan langgeng aja gitu kan. Betul. Jadi saya melihatnya itu dari segala aspek ya, maksudnya tuh aspek yang terpenting itu ada Pluto di situ. Cuman penguatan planet lain yang cukup mendukung juga saya lihat gitu kan, yang mendukung sebuah perpisahan itu gitu kan. Jadi saya tidak melihat posisi Plutonya aja gitu. Cuman di situ planet yang paling mencolok itu adalah Pluto gitu. Gitu. Perpisahan gitu ya. Ada perpisahan. Jadi ada hal, setidaknya saya beranggapan karena Pluto ini kan kata kuncinya untuk krisis, setidaknya kalaupun tidak ada sebuah perpisahan atau tapi akan ketika planet, katakanlah ini planet kelahiran dari sebuah pernikahan ini kan. Iya. Ketika planet ini adalah interaksi dengan transit ya. Transit itu planet yang beredar pada saat sekarang ini gitu kan. Dan dia membentuk aspek, dan istilahnya saya menyebutnya berkontraksi ini Pluto ini. Disitulah akan terjadi segala sesuatu yang sifatnya itu perpecahan. Yang
nggak jauh perpecahan, maksudnya ya krisis atau yang menguras emosi gitu loh. Oke. Tapi yang ujung-ujungnya kalau nggak bisa dipertahankan ya bisa jadi perpisahan gitu. Jadi kayak ribut besar gitu ya. Ribut besar. Terus atau akhirnya jatuhnya perpisahan. Bisa gitu. Nah. Tapi itu nanti itu pendukung dari planet-planet yang lain ya yang mendukung gitu. Iya, iya. Cuman secara garis besar itu kan menjadi kalau menurut saya gitu, dengan kondisi kayak gitu menjadi sebuah beban dalam ininya gitu, dalam sebuah pernikahannya gitu kan. Dengan adanya planet itu jadi sebuah beban, karena setiap kali ada transit planet yang membentuk aspek dengan Pluto ini, setiap kali itu pula akan terjadi krisis dalam rumah tangganya gitu loh. Lama kelamaan ini kan kalau misalkan ini terakumulasi secara terus menerus, ini akan menyebabkan sebuah perpecahan kayak gitu kan. Nah, disitulah saya melihat ya, dengan dukungan planet-planet yang lain, pada saat itu saya memutuskan atau menjudge pernikahan itu akan bubar. Oh gitu. Itu saya mengucapkan itu adalah jauh-jauh hari, tahun berapa lah itu kan. Dan ketika tahun sudah berjalan, itu orang itu bang sudah punya anak, ya udah punya anak kedua atau apa, sehingga pada saat itu saya sempat dikatakan sama orang yang mendengar saya pada saat mengungkapkan prediksi itu, mana ini nggak kejadian kok, orang udah punya anak dua kan makin lengket, nggak mungkin berpisah gitu kan. Tapi saya waktu itu tetap dengan pendapat saya, karena tunggu tanggal mainnya. Oh gitu. karena dari aspek planetnya sudah mengarah ke situ ya, dari Plutonya itu mengarah ke perpecahan itu ya gitu. Iya, dari planet transitnya memang pada saat itu kan belum terbentuk gitu dengan natal cat pernikahannya itu gitu kan. Jadi makanya saya bilang ya tunggu tanggal mainnya gitu kan. Terus pada akhirnya gimana tuh, Mang? Ya pada akhirnya setelah lambat laut saya mulai mendengar isu-isu kayak begitu, isu-isu keributan, isu-isu yang tidak enak lah mengenai ini. Ya kan? Nah, kembali lagi gitu kan, pada saat itu dari keluarga saya kan, iya ini bakal pisah. Saya nyatakan waktu iya. Nggak bisa tunggu aja ininya. Nah, ternyata memang pada akhirnya gitu, ternyata saya dengar memang mereka berpisah gitu. Jadi begitu gitu Pak, dari astrologi itu tidak menyebutkan misalkan berpisah walau seketika itu juga bisa, tidak begitu gitu kan. Tapi dilihat banyak aspek yang harus dilihat, transitnya gitu kan gitu. Tapi penguatnya itu udah kelihatan gitu ya. Penguatnya dari bibitnya, bibit masalahnya itu dari jam lahirnya akad pernikahan. Betul, itu ya gitu ya. Kayak begitu. Makanya gitu kenapa dari Bang Reno itu kan dia sendiri kan betapa pentingnya menetapkan jam. Iya. Kalau kita mau melakukan sebuah rencana, sebuah aktivitas gitu kan, menentukan jam kapan kita bagusnya buat ini gitu kan. Nah, jadi kalau ada orang lain nih bertanya ke orang pinter, hari baiknya hari apa gitu. Kalau saya sarankan sih lebih baik nanyanya ke astrologer gitu. Daripada ke orang pinter, karena dibacainnya beda, bacanya ada datanya gitu. Betul. Kalau orang pinter kan bacanya tidak pakai data gitu. Oke. Kalau astrologer kan bacanya atau menentukan hari baiknya pakai data gitu. Iya. Jadi kalau lebih logik. Oke. Berarti kalau bisa aja. Berarti ini kayaknya iklan nih buat iklan buat promosi, astrologer promosi ya. Oke. Kita tahan dulu sebentar ya, Mas Diki. Ini kita belum nyucapin salam nih kepada Mas Reno. Halo, apa kabar Mas Reno? Iya, ini dia nih. Mas Gary. Kita yang selamat kedua. Malam, Mas Salam Fortuna. Salam Fortuna. Salam Fortuna. Oke. Sudah lama nggak jumpa ya? Udah lama nih kita nggak jumpa nih. Mas Reno, ini tadi kan ada kaitannya nih sama jam di astrologi. Nah, tadi Mas Diki sudah cerita nih tentang pengalamannya dia tuh. Ternyata dari jam lahir akad nikah pun bisa diprediksikan di astrologi gitu ya. Berarti kan penting juga gitu ya. Berarti ya jam-jam untuk kelahirannya ya, untuk kelahiran kapan dia nikah gitu ya. Berarti kayaknya tepat gitu ya untuk prediksi dalam astrologi. Nah, kalau menurut Mas Reno gimana nih untuk pandangan
seperti itu. Ada nggak kira-kira yang punya pengalaman juga tentang dari Mas Reno ini tentang seperti itu gitu kali? Ya, terima kasih Mas Gary. Ya. Saya tadi udah mendengarkan juga dari ceritanya Kang Diki gitu ya. Jadi saya setuju sekali gitu dengan apa yang dikatakan oleh Kang Diki. Karena memang gitu, karena di dalam astrologi itu memang ada salah satu cabang, yaitu yang dinamakan electional astrologi. Oh, electional astrologi itu adalah ya astrologi untuk memilih waktu yang baik untuk memulai sebuah kegiatan, sebuah proyek, atau sebuah kerjaan. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang manakah itu yang biasanya dilakukan? Antara lain seperti pernikahan, kemudian untuk perpindahan rumah, perpindahan kantor, mulai peletakan batu pertama untuk pembangunan sebuah rumah, sebuah kantor, atau misalnya launchingnya sebuah produk gitu, dan kemudian untuk berdirinya sebuah organisasi, termasuk juga berdirinya sebuah negara seperti Indonesia gitu ya, yang dilahirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10:05 di Jakarta. Gitu. Pas proklamasi. Jadi proklamasi. Iya, proklamasi. Ya itu Kang Diki. Itu jadi lahirnya bangsa astrologi Indonesia. ini. Ya, itu lahirnya bangsa Indonesia ya. Ya di proklamasi. Ya, lahirnya Indonesia. Nah, itu astrologi kan umumnya digunakan untuk memprediksi perilaku manusia yang dikaitkan dengan perjalanan planet dan bintang di angkasa. Iya. Nah, untuk manusia. Nah, sebenarnya astrologi ini juga bisa digunakan untuk makhluk, bukan makhluk, benda ini ya, benda yang mati ya, seperti tadi untuk penentuan dari waktu pernikahan, pembangunan, berdirinya sebuah negara, gitu. Jadi kita untuk menentukan ini, kita menganggap bahwa ini seolah-olah seperti benda hidup gitu. Lahirnya sebuah negara itu kita anggap bahwa negara itu adalah sebuah individu. Iya. Kemudian orang yang mau menikah itu pada saat dia tanggal waktu dia menikah itu kita anggap sebagai kelahiran dari seorang individu. Iya, awal dari perjalanan hidupnya gitu. Dari kehidupan. Awal dari perjalanan hidup. Iya, benar. Itu. Nah, untuk pernikahan tadi berarti itu awal tunas atau awal dari perjalanan hidup mereka berdua pasangan itu. Iya. Sehingga kita anggap bahwa mereka yang berpasangan ini menjadi satu individu. Jadi seolah-olah kita memprediksi satu orang. Iya. Satu orang. Nah, makanya apabila kita mengikuti aturan-aturan astrologi itu, maka banyak hal yang bisa menguntungkan kita, gitu kan? Karena dengan pemilihan waktu yang baik, yang selaras dengan alam, dengan posisi-posisi planet dan bintang pada saat itu, maka nanti ke depannya kita akan mendapatkan hasil yang menguntungkan buat kita. Gitu. Apabila kita memilih waktu yang tidak selaras, itu nanti akan lebih banyak merugikan untuk ke dalam kehidupan kita, termasuk juga di dalam pernikahan. Iya. Oke. Nah, kalau saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kang Diki tadi, sangat setuju gitu, dan contoh-contohnya juga sudah diberikan oleh Kang Diki. Iya. Nah, kalau dari Mas Reno ini punya pengalaman nggak sih untuk mungkin ngebaca orang dari apa gitu, atau seperti apa dalam astrologi itu, punya pengalamannya gimana, Mas? Dari Mas Reno? Ya, kalau pengalamannya mungkin saya ini ya, saya pernah untuk ditanyakan gitu untuk menentukan tanggal pernikahan dari seorang. Tanggal pernikahannya itu seseorang di mana dia mengakui bahwa
sebenarnya secara pribadi dia ini adalah orang yang belum berkeinginan lah gitu, untuk lebih senang untuk hidup bebas, hidup belum mau nikah gitu ya, apa namanya, mandiri, ya tidak terlalu mau terikat, tidak mau terikat. Gitu. Jadi kalaupun ada pernikahan itu kan merupakan sesuatu yang apa namanya, hal yang nggak biasa, nggak biasa bagi dia, dan itu menjadi sebuah beban gitu bagi dia untuk dijalankan itu. Karena kita melihat dari ininya, dari posisi-posisi perbintangan planet-planet di chartnya dia itu memang menunjukkan bahwa karakternya itu adalah karakter yang mandiri dan ingin punya kebebasan yang lebih luas. Nah sekarang dihadapkan oleh tuntutan dari orang tua, tuntutan dari masyarakat, lingkungan sekitarnya gitu ya, mengingat umur yang sudah tinggi gitu, yang harus menikah gitu. Menikah. Nah, kekhawatirannya adalah apabila dipaksakan juga menikah dengan karakternya yang memang lebih cenderung untuk mencintai, untuk ketidakterikatan ya, lebih suka bebas, itu tentu berpotensi apabila dipaksakan untuk melakukan pernikahan, berpotensi ke depannya gitu terjadinya perpisahan. Potensi seperti itu. Maka disinilah perannya directional astrology ini untuk mengurangi pengaruh negatif dari karakter-karakter dia yang tidak sesuai. Nah, kekuatan dari ininya, kekuatan dari apa namanya, keinginannya ingin bebas, ingin merdeka yang lebih kuat itu bisa kita netralisir atau minimalisir dengan memilih tanggal dan waktu pernikahan yang tepat. Maka bisa pilihkan waktu pernikahannya dengan meletakkan. Ya, itu kan berarti saya harus menentukan, kebetulan waktu itu ada 5 planet gitu yang sedang stellium, berarti berada dalam satu ini ya, satu sign atau satu zodiak. Kebetulan waktu itu berada di zodiaknya Pisces gitu. Pisces ini sangat baik gitu ya, adalah peringkat ketiga terbaik untuk pernikahan ya, Pisces. Karena peringkat yang pertama itu ada Libra gitu, peringkat yang kedua itu di Taurus, yang ketiga itu di Pisces ya. Karena Pisces ini sangat saling menghargai orang lain dan juga menghargai pasangannya. Jadi kebetulan pada saat itu ada stellium di Pisces. Maka saya pilihkan agar stellium tersebut, 5 planet tersebut, supaya bisa berada di rumah yang ke-7, karena rumah ke-7 ini menunjukkan hubungan pasangan, hubungan antara kita dengan pasangan atau hubungan perkawinan. Jadi harus meletakkan di situ. Gimana cara meletakkan itu? Berarti kita harus memilih jamnya. Nah, untuk agar stellium tersebut berada di situ, jadi harus memilih antara jam 4 sampai jam 6 sore. Sudah ditentuin tuh sama. Sudah dihitung, jadi akhirnya dihitung ya sekitar jam 5 kita jam itu, maka terjadilah stellium di situ. Nah, jadi setelah pernikahan ini mulai kan terasa bahwa yang ini tadinya ingin kebebasan tinggi gitu ya, perlahan mulai terjadi perubahan gitu ya. Merasa bahwa ikatan pernikahan itu merupakan hal yang penting gitu. Mulai berubah, lebih nyaman, lebih ini jadinya ya terkendali, lebih nyaman, dan akhirnya bisa jadi ada keseimbangan, kebebasannya juga tetap masih ada, tidak ini berkurang ya, tapi kemauan untuk terikat dalam sebuah hubungan pernikahan juga itu makin menguat, sehingga terjadilah adanya keseimbangan. Dan hubungan orang yang saya contohkan tadi itu sampai sekarang itu alhamdulillah tetap baik dan langgeng. Itu cukup betul. Itu akibat ini ya, efek dari pemilihan waktu yang baik tersebut. Gitu. Bahkan contoh yang lain juga, kita juga ini kan bisa kalau memang ada kelahiran gitu yang bisa di-set berdasarkan bedah ini ya.
beda apa namanya sesar gitu, kok bisa di set waktunya agar menguntungkan kita. Iya, kalau sesar itu kan dia ada penentuan jamnya juga ya, mau jam berapa di sesar gitu ya. Oh, itu bisa juga ya Mas Reno, itu jadi sesar itu bisa juga gitu ya. Ditentukan jamnya dan dicari jam baiknya gitu ya. Kapan dia di sesarnya gitu. Tapi kan waktu sesar itu kan juga nggak banyak pilihan waktunya. Biasanya kan pagi itu kan pagi antara jam 8 sampai jam 11, kalau sore antara jam 3 kalau. Tapi kan itu berpengaruh kan. Waktunya. Tapi kan itu berpengaruh kan. Misalkan ada penentuan. Ya, sangat berpengaruh. Iya, penentuan jam lahir sesar gitu. Masa depan anaknya. Betul. Oh, masa depan kita harus begini dengan dokter. Dokter kan. Saya pertama akan berpengaruh di bidang kehidupan mana dia akan banyak ini kan berkecimpung nanti. Betul. Oh, bisa ya berarti ya. Berarti waktunya bisa disetting bareng-bareng dokter gitu ya. Dokter, saya bisa nggak jam segini gitu kan? Ya. Ya, berarti kan bisa gitu ya. Bisa disetting. Nah, dokternya naik. Kan biasanya kalau sesar kan di siang hari. Mungkin malam aja susah kita dapat waktunya. Kalau ada yang mau sesar malam belum lagi. Oke, ini untuk yang buat nonton Suara Fortuna nih, kayaknya kalau ada yang mau lahiran sesar gitu ya. Lebih baik tanya dulu. Lebih baik tanya ahlinya, astrologernya ini nih. Kayaknya jam berapa baiknya di sesar. Dan itu mungkin jadi penentu nasib atau sifat dari anaknya yang lahir ya gitu ya. Di hari kapan, di jam berapa gitu kan. Iya. Karena sesar itu emang ya bisa kita tentuin ya kan, kelahirannya ya kan. Memang bisa namanya tergantung kesepakatan kita dengan dokter gitu. Iya, kapan waktunya dilahirkan. Iya, kalau yang lahir normal kan itu udah takdirnya kan, brojol. Oke. Gue mau nanya nih, mungkin Mas Diki nih ya, yang boleh jawab ya. Ini kan ada kaitannya nih dengan jam lahir dengan waktu akad nikah. Akad nikah itu adalah jam lahir penentu dari kedua pasangan yang lagi menikah gitu kan. Nah, kalau seandainya ini pasangan yang mungkin kurang cocok ya, atau kalau zamannya Siti Nurbaya itu dipaksa nikah gitu kan. Sedangkan yang mungkin ceweknya nggak tahu sifat cowoknya juga nggak tahu sifat ceweknya ya, kayak dijodohin lah gitu ya. Nah itu juga bisa dari jam penentu nikahnya itu bisa bikin langgeng juga gitu ya. Bisa jadi langgeng gitu ya. Iya, faktor tuh kan dalam dalam astrologi juga kan ada simbol-simbol kayak semacam Saturnus itu adalah sebagai sosok ayah, Moon itu adalah sebagai sosok ibu. Nah, hal-hal kayak gitu kan bisa dilihat dalam astrologi, apakah si kedua pasangan ini apakah dia itu mendapatkan tekanan dari orang tua. Karena kita bisa lihat gitu kan hubungan personal dia dengan orang tua itu seperti apa gitu kan. Apakah dia memang orang yang sebagai penurut ke orang tua gitu kan. Misalkan ketergantungan dengan orang tua nya itu memang begitu besar sehingga apapun yang dikatakan orang tua dia akan ikut aja gitu kan. Walaupun tadi misalkan ada faktor sebetulnya menipu diri istilahnya, sebetulnya nggak mau tapi ikut aja gitu kan, kayak ngikutin orang tua aja. aja. Banyak aspek-aspek yang bisa menunjukkan seperti itu gitu loh. Ya kan kalau dari kalau kita mata awam gitu ya. Kalau orang dijodohin itu kan ya kita nggak tahu ya itu bakalan langgeng atau enggak gitu kan. Betul. Nah, mungkin dari orang tuanya mesti nanya ke astrologer gitu. Kayak bagusnya sih begitu. Bagusnya anak saya ini dinikahin di hari apa? Yang paling enak jam kan berapa gitu. Iya, betul. Yang paling enak kan kesepakatan berdua dulu gitu kan. Baru nanya gitu ke jam lahirnya kapan gitu kan. Ini jadi lebih enak barangkali seperti itu gitu kan ininya itu. Karena ya walau bagaimanapun dari kita kan lihat dari sisi astrologi ini kan dari antara yaitu tadi antara sisi personality seorang, kemudian apa yang akan dia lakukan, ya itu juga bisa dibikin semacam tadi eleksional astrologi kayak gitu kan. Nah seperti tadi yang dibilang gitu kan, kadang-kadang sisi eleksional astrologi ini bisa menekan
sisi apa namanya yang tadi yang kurang baik dari seorang itu. Awalnya di personality tadi kan seperti yang dibilang, dia orangnya malas untuk nikah karena nggak mau terikat apa gitu kan. Tapi ada satu beban, dia harus nikah karena dia harus ikut kata orang tua. Nah itu yang penentunya orang sisi tua. Eleksional astrologi itu di situ untuk menyeimbangkan bagaimana supaya orang ini tidak terbebani dengan hal itu. Ternyata setelah dijalani oke-oke aja. Oke. Ya di situ perannya eleksional astrologi kalau menurut saya gitu. Itulah yang disebut dengan apa namanya itu hari baik apa kelahiran itu, yaitu mungkin dia apa bisa menekan apa ego dalam diri seseorang gitu kan, yang sudah ya sudah udah kepala ngebrojol gitu kan. Nah gimana nih, saya udah begini orangnya gitu kan. Terus saya disuruh nikah, apakah saya akan langgeng atau berubah itu ya itu dari tadi sisi orang itu mungkin tidak akan berubah. Tapi dengan ada eleksional astrologi gitu, ada kemungkinan ada besar. hal lain yang bisa mengontrol sisi diri dia itu gitu loh. Jadi sehingga sisi bebasnya, sisi pemberontaknya agak sedikit terkontrol dengan hal itu gitu kan. Jadi terkontrol bukan dalam arti penekanan, cuman lebih wise lah gitu kan. Jadi orangnya juga tidak merasa terbebani. Jadi lebih enjoy melaksanakan menjalani pernikahannya gitu. Begitu kalau menurut saya. Mas Diki, Mas Reno, kayaknya informasinya sangat berharga nih buat buat orang-orang atau calon-calon yang mau menikah ya gitu. Nah, mungkin dari sisi yang itu sudah dijelaskan ya dari Mas Diki dan Mas Reno. Nah, dan banyak juga nih dari orang yang ternyata hubungannya erat gitu, pacarannya lama gitu, dan dia mungkin berpikir wah hubungan untuk nikah gue bakalan langgeng nih, karena dari sifat gue cocok gitu, dari sifat cewek dan cowoknya cocok gitu, dan itu juga kalau tanpa ada penentu yang dari astrologer yang misalkan jam akad nikahnya nggak dilihat gitu ya, kemungkinan juga dia bisa akan pisah di kedepannya gitu kan. Melihat sebuah kecocokan, keharmonisan itu kan pada saat kita melihat gitu kan. Sedangkan kita belum tahu secara mendalam bagaimana posisi-posisi planet pada diri seseorang, pada tanggal pernikahannya gitu kan. Mungkin ada sesuatu yang terselip di situ, biang yang akan menjadi biang masalah. Jadi belum tentu gitu. ya. Jadi kita nggak tahu gitu kan. Kecuali ya kita memperdalam atau menggali itu lebih dalam gitulah. Itulah gunanya astrologi. Betul. Kalau gitu gue mau ngasih kesimpulannya bahwa mungkin ya orang yang hubungannya erat cocok itu belum tentu langgeng. Dan orang yang baru kenal gitu, yang dengan cara kapan nikahnya dan jam berapa itu bisa jadi langgeng gitu kan. Nah, itu untuk sisi dari pernikahan ya dalam astrologi. Nah, kayaknya udah mulai jelas gitu. Mas Reno, Mas Diki, makasih nih buat penjelasannya, buat informasinya gitu. Dan kepada untuk yang nonton ya gitu, kalau mau tahu gitu, ada yang belum nikah, ada yang mau nikah, komen aja di bawah, atau nanti kita akan kasih tahu gitu ya, kapan hari baiknya, kapan sampai jam baiknya gitu ya. Kalau kamu punya misalkan ide, saya mau kawin tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, kira-kira bagus apa enggak ya? Nah, komen di bawah. Ya, komen di bawah ya, komen di video-video kita. Kita juga ada TikTok, ada snack video ya di Suara Fortuna. Nanti cek aja gitu nanti kita akan kasih judulnya, deskripsi tentang pernikahan dengan jam lahir pernikahan. Oke, Mas Diki, Mas Reno, terima kasih atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Nanti kita akan bahas apa, tunggu aja di Suara Fortuna. Salam Fortuna. Salam Fortuna. Salam Fortuna. Oke, Mas Diki.